hormati Pak Miono, Deputi Direktur BI, kemudian Pak Agus dan Marian dari Deputi BI, kemudian Pak Rizky Novasandu dari Regional Content Production BI, kemudian Ibu Kurnia Fitra dari Kepala Bagian Pengawasan Lembaga, teman-teman dari pemerintah kota, dan seluruh yang hadir, asisten para dinas perdagangan dan perindustrian dan perdagangan. Bahagia bagi kami pada kesempatan ini bersama-sama kita di sini untuk melaunching apa yang selama ini sudah kita lakukan bareng-bareng dan menjadi salah satu yang harus kita dorong karena kita mengalami apa yang kita sebut dengan perubahan ekosistem dalam dunia perdagangan, di dalam dunia bisnis, di dalam perekonomian. Manakala kita tidak bisa menyesuaikan dengan ekosistem yang baru, maka kita akan banyak ditinggal atau paling tidak akan mengalami kendala-kendala yang menjadikan transaksi-transaksi yang harusnya bisa lebih mudah kita lakukan menjadi persoalan di kemudian hari. Oleh karena itu, pada saat mengalami pandemi beberapa bulan yang lalu-lalu, dengan Pak Yun saya paksakan untuk ini kesempatan pandemi, saudara. Ini para pedagang dipaksa untuk transaksi online. Kalau enggak nanti kita nggak bisa maksa. Pada saat pandemi seperti itu orang tidak banyak keluar, dipaksa pasti mau karena dikasih jalan keluar. Dan alhamdulillah memang kemudian ya ada yang bisa memperoleh manfaat yang luar biasa karena ketika saya tanya transaksinya jauh melebihi dari biasanya. Jadi transaksi yang dia dapat setelah melakukan transaksi online itu dia dapat bisa jauh lebih tinggi daripada saat transaksi normal. Tetapi memang ada banyak yang kita memang belum mampu menyesuaikan itu. Tetapi ini memang mau nggak mau kita buat sehingga teman melihat di mana di Beringharjo, maka kita akan mendapatkan banyak pedagang yang sudah sistem transaksinya online, kemudian pedagang kebutuhan pokok sehari-hari, sayur mayur pun juga sudah menjalankan itu juga. Ini adalah dari upaya kita semua dalam rangka untuk menyesuaikan dengan ekosistem perekonomian yang baru. Nah, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan sebenarnya memang sedang menuju apa yang segera kita impikan semuanya. Ketika masyarakat kemudian juga mencari kepraktisannya, maka kita harus juga memberikan jalan keluar tentang bagaimana mereka bertransaksi. Ketika masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi dengan gadget, mau tidak mau kita juga harus mau menyesuaikan itu juga. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan itu, ya sekali lagi mungkin akan banyak hal yang kita akan terhalang, tertunda, menjadikan lari kita menjadi tidak kuat. Dan terima kasih pada teman-teman Gojek yang saya selalu tantang untuk terus memberikan sesuatu yang baru di Kota Yogyakarta. Dari menjadikan transaksi online di pasar dari transaksi biasa menjadi GoShop. Kemudian kita upayakan kemarin bicara tentang banyak hal, tentang bagaimana kita memberikan kemudahan transaksi bagi para pelaku UMKM, kerajinan dan segala macam, terutama bagaimana kita bisa memberikan insentif tetapi yang sifatnya produktif, tidak insentif yang sifatnya tidak jelas ukurannya. Makanya kemarin kita bicara tentang bagaimana insentif-insentif itu harus kita kembangkan, terutama mengurangi beban biaya dari produsen sehingga kita bisa mendorong agar pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta yang berbasis pada UMKM ini bisa juga tumbuh di Kota Yogyakarta. Termasuk yang teman-teman yang lain, termasuk JNE yang lain pun kami tantang. Sekarang orang tidak bisa ke Jogja, tapi kita harus bisa memberikan oleh-oleh dari Jogja. Salah satu di antaranya memang saya minta JNE kemarin saya minta tolong buat
pengiriman oleh-oleh. Karena orang sekarang di beberapa penerbangan kena cas bagasi, dan lebih murah kalau dia mengirimkan lewat semacam JNE. Dan itu saya kira potensi harus kita kembangkan bareng-bareng, karena banyak hal yang kita kemudian bisa dapatkan dari itu, mendorong agar terintegrasinya antar pelaku ekonomi itu bisa saling mendukung. Sehingga saat ini yang mungkin masih bisa eksis dengan caranya sendiri-sendiri, dengan sistem elektronik ini, mau tidak mau dipaksa orang untuk mengikuti sistem yang umum, dan mau tidak mau harus berintegrasi. Karena kalau nggak berintegrasi berarti dia akan tertinggal di antara mereka yang bisa belajar. Pada kesempatan inilah maka Pasar Beringharjo mungkin jadi bagian dari perhatian kita untuk memberikan warna berbeda di dalam berbelanja. Kemarin kami juga bekerjasama dengan teman-teman relawan Beringharjo ID itu. Mereka memberikan layanan pada kelas menengah kota, bahkan bisa mengirimkan keluar kota orang yang mau belanja jahe dari sini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk inovasi yang kita lakukan agar pertumbuhan ekonomi yang dari pasar ini itu bisa didorong dalam ekosistem yang baru. Tidak ada lagi orang akan mengatakan beli jahe, beli beras itu harus datang ke pasar. Karena beli jahe dan beli beras sekarang bisa dilakukan dari rumah dan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Karena mereka yang memilihkan. Ketika pilihannya jelek, besok tidak akan lewat sana lagi. Nah, ini adalah bagaimana kita mencoba mengintegrasikan kepada para pelaku ekonomi ini menjadi sesuatu. Nah, sistem elektronik pembayaran yang sifatnya online yang terdigitalisasi ini dengan aplikasi-aplikasi tertentu maupun dengan gadget-gadget tertentu atau dengan kartu-kartu tertentu, mau tidak mau memang harus bisa diterapkan di seluruh pasar Beringharjo, dan kalau bisa seluruh Malioboro ini juga bisa. Para pedagang kerajinan, para pedagang kaos dan segala macam, kalau misalnya bisa kita dorong untuk bisa melakukan itu, saya kira ini sebuah loncatan yang besar, cara bisnis baru. Orang beli oleh-oleh bisa lebih murah lagi, lebih mudah lagi, dan terjamin bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik bagi para pelanggan kita. Kami juga perlu sampaikan, jadi ini juga bagian untuk kami promosi juga. Kami saat ini sedang mencoba memperbaiki pasar Prairutaman, dan insya Allah sudah selesai. 4 lantai yang kita bangun, 3 lantai adalah bangunan pasar tradisional, yang 1 lantai atas kita dorong menjadi pasar ekonomi kreatif, yang di sana tersedia co-working space yang nanti bisa mempertemukan para pelaku industri kreatif di kota Yogyakarta. Di sana kita sediakan juga ruang konsultasi, kita sediakan juga konsultasi ekonomi maupun konsultasi hukum. Di sana kita juga sediakan sistem pengurusan perizinan. Jika di sana ketemu dan kemudian deal membuat usaha baru di sana, di saat itu juga kita harapkan mereka bisa mendaftarkan PT-nya atau CV-nya di sana juga untuk bisa bekerja di sana. Artinya di pasar Prairutaman di atas itu kita mencoba memberikan fasilitasi yang lebih optimal kepada para pelaku industri kreatif di Yogyakarta yang berada di Prairutaman. Yang kita tahu masih ada pesawat yang lewat sini ya. Saya kira karena pindah neng Kulon Progo serana pesawat lewat ini saya kira. Di rooftop sana itu kita harapkan para pelaku industri kreatif internasional yang ada di Prairutaman, yang nginap di Prairutaman, yang biasanya nginapnya tidak sehari 2 hari, tapi sebulan 2 bulan, itu juga memperoleh kantor di sana, kantornya di rooftop itu.
Itu yang sedang kita bangun bareng-bareng supaya ini menjadi bagian untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, terutama yang didasarkan pada industri kreatif. Nah, termasuk kami harapkan juga perbankan mulai ikut di sana supaya transaksi-transaksi kalaupun terjadi di sana juga bisa terfasilitasi di sana. Nah, inilah yang sebenarnya kita bangun agar Yogyakarta yang kita dorong menjadi smart city itu betul-betul smart di dalam memberikan layanan kepada para pelaku usaha, juga smart di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ini yang kita dorong agar pertumbuhan ekonomi yang kita tahu Yogyakarta basisnya adalah jasa itu bisa terdorong lebih cepat karena kita mampu memberikan fasilitas yang memadai bagi mereka semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini memperoleh ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi semua orang agar perekonomian yang kita hadapi bisa tumbuh. Ya, meskipun di tengah ancaman resesi, moga-moga kita masih bisa memulihkan kondisi ekonomi di kota Jogja khususnya menjadi lebih baik lagi, dan syukur-syukur pertumbuhannya juga menggembirakan karena memang pertumbuhan ekonomi di Jogja banyak dibutuhkan oleh transaksi-transaksi yang didasarkan pada industri jasa. Terima kasih pada teman-teman Gojek, terima kasih pada teman-teman BI, terima kasih pada BPD, OJK dan seluruh jajaran yang pada kesempatan ini bersama-sama kita untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal beli aja juga bisa. Jadi Ibu Bapak, mari Bu. Bisa melihat di tampilan televisi. Jadi pagi ini kita akan menunjukkan bersama-sama di hadapan Pak Wali. Di aplikasi Gojek ada aplikasi namanya GoBills, di mana nanti Jogja yang pertama juga untuk ada retribusi. Jadi setelah itu kita cari Bapak semuanya, Pak Wali, nanti ada retribusi, kita tinggal klik aja. Nah, Jogja yang pertama, setelah itu baru diikuti DKI Jakarta, dilanjutkan kita akan memilih kota Yogyakarta, dan kita tinggal memasukkan kodenya, dilanjutkan dengan prosesnya. Nah, mungkin Ibu Bapak Mirsani, Bapak, jadi ini teknologi terbaru, mulai Senin kemarin baru dilakukan, bahwa pada periode tagihan dimunculkan ada bulan sampai dengan bulan ini. Artinya kalau yang kita ambil April, beliau belum membayar. Jadi April sampai dengan Agustus ada pembayarannya, kemudian ada totalnya. Mari kita sama-sama untuk melakukan pembayaran di hari ini. Tinggal memasukkan sesederhana ini, Bapak. Baik, kita akan mulai bersama-sama ya. Kita masukin PIN-nya. Iya, kita masukkan PIN-nya bersama-sama. Kita hitung 1, 2, 3. Peluncuran layanan e-retribusi via GoBills berhasil diluncurkan oleh Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Heru Purwadi. Iya, jadi semudah ini, mudah-mudahan ini inisiatif kami dari Gojek didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota juga dengan PT Bank BPD DIY menjadikan semuanya kemudahan. Begitu, Pak. Ya. Aplikasi yang GoBills-nya tadi, Bu. Baik rekan-rekan media yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami persilakan untuk bisa mengabadikan momen Ini GoBills-nya, Bu, ya. Oke. untuk kota Yogyakarta. Oke, masih lagi bisa, Bu. Nah. Gantian aja. Baik, kita berikan Bisa diterangin nggak? Susah ya.